Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Pratama. Saya dari kelas 11 TKJ 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu penjelasan daripada DNS ya. Apa sih itu DNS? DNS adalah singkatan dari Domain Name System. Seperti itu. Nah, kita akan bahas itu DNS servernya. Jadi DNS server itu adalah sistem basis data ya yang terdistribusi untuk bisa menerjemahkan domain. Domain itu seperti google.com seperti itu. Nah, itu untuk bisa diterjemahkan kepada IP. IP itu yang nantinya akan dibaca oleh sistem atau dibaca oleh komputer. Seperti itu. Jadi antara manusia dan komputer itu saling diuntungkan. Kenapa? Karena manusia itu ya kebanyakan itu mudah lupa. Apalagi untuk mengingat suatu angka. Ya, jadi manusia membuat yang namanya DNS itu tujuannya adalah ya tadi itu, karena manusia mudah lupa, juga susah mengingat angka daripada huruf atau daripada nama. Jadi dengan adanya DNS ini bisa memudahkan para manusia atau para user atau para pengguna ya untuk bisa mengakses situs atau web dengan mudah dengan hanya mengetikkan domain atau mengetikkan nama saja begitu. Nah, komputer juga diuntungkan. Kenapa? Karena di dalam domain itu, di dalam DNS itu sendiri, ketika user mengetikkan nama domain, itu akan otomatis diterjemahkan kepada IP begitu, yang nanti akan memudahkan komputer membacanya dan tahu seperti itu apa yang dibutuhkan oleh usernya. Jadi sehingga nanti komputer bisa dengan mudah dan cepat untuk mengakses dan menampilkan keinginan daripada user itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada alur daripada cara kerja DNS server ya. Nanti akan saya tampilkan berbentuk ada nanti saya membuat di Canva ya. Mohon maaf untuk perkenalan dan gambar umumnya hanya segitu saja. Nanti akan saya tampilkan lewat Canva ya di laptop saya. Nanti akan berbeda video seperti itu. Terima kasih. Nanti dilanjut ke penjelasan cara kerjanya. Bye bye. Iya, baik, kita lanjut ke cara kerja atau alur daripada DNS itu sendiri. Tetapi mohon maaf karena ada sedikit kendala ya di Canva-nya sehingga tidak bisa diakses. Tetapi tidak apa-apa karena udah ada kok ya berbentuk gambar, udah diunduh seperti itu. Ya, kita langsung cek aja. Nah, di sini sudah ada ya gambarnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke penjelasan. Oke. Di sini terdapat 5 tahapan dari atau alur dari DNS name system atau mohon maaf DNS domain name system, DNS server maksudnya ya. Oke. Ini tinggal kalian baca saja untuk alurnya, yaitu sudah sederhanakan bahasanya oleh saya. Kita ceritakan saja
bagaimana sih gitu ya ketika kita analogikan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Bayangkan DNS itu seperti buku telepon atau kontak di HP kamu atau di HP teman-teman sekalian. Nah, saat kalian mau nelpon teman kalian, ya contoh saja, kamu mau nelpon Budi lah gitu. Kamu nggak perlu ngehafal nomor HP-nya gitu ya, karena kan nomor HP itu rumit ya. Misalnya 081 bla 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 itu kan banyak sekali dan jarang sekali orang yang bisa mengingat dengan baik angka ya. Nah, kamu cukup cari nama teman kamu. Teman kamu namanya tadi Budi ya. Seperti itu, dan nanti HP kamu otomatis bisa menyambung ke nomor tersebut. Oke, nah jadi alurnya seperti ini sederhananya. Yang pertama itu user, di situ kan ada terdapat user, atau user itu pengguna ya kamu sendiri atau kita, seperti itu sederhananya. Saat kamu mengetik domain gitu, kita ambil contoh itu google.com di browser ya. Ya, kamu bertanya, atau browser kamu bertanya, alamat asli atau nomor IP dari google.com itu berapa ya? Ya, begitu. Kemudian kita cek catatan kita sendiri. Cek catatan sendiri itu di situ terdapat ada pengecekan cache ya, atau history. Browser cek dulu di memorinya sendiri. Kalau belum pernah ke sana, dia tanya ke Pak RT. Pak RT itu ke DNS Resolver atau ISP. Oke. Kemudian ketika tidak ada, tanya ke pusat, ke root server. Nah, yang selanjutnya itu yang bagian 4 ya. Root server. Nah, kalau Pak RT tidak tahu, dia tanya ke kantor pusat. Di mana saya bisa cari alamat berakhiran .com, seperti itu. Tanya ke bagian .com. Nah, pada bagian .com, kantor pusat mengarahkan ke bagian khusus domain.com. Ya, di situ ada khusus ya, ada .com. Ketemu alamatnya nih. Kemudian bagian .com memberikan nomor IP aslinya. Seperti itu, misalnya 142.250 dan selanjutnya. Nah, ketika selesai, Pak RT memberikan nomor itu ke browser kamu nih ya, Pak RT itu analoginya. Browser langsung menelpon lah ke nomor tersebut dan muncullah websitenya. Seperti itu. Jadi intinya DNS itu adalah proses mengubah nama website yang mudah diingat manusia menjadi alamat IP yang dimengerti oleh mesin atau komputer, sehingga dapat memudahkan manusia untuk mengakses tanpa harus menghafal angka, tinggal mengetikkan domain saja. Begitu, seperti google.com nanti akan muncul seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari DNS server untuk teorinya. Nanti akan dilanjut oleh praktek DNS-nya langsung, seperti itu ya. Baik, setelah ini akan ada video prakteknya ya. Baik, cukup sekian. Pertama-tama kita masuk kepada VMware, kemudian kita jalankan, dan sebelum itu kita setting terlebih dahulu di bagian setting, kemudian jalankan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, jika tampilan seperti ini kita tinggal masuk saja, kemudian masukkan passwordnya ya, dan tunggu lagi kita sampai prosesnya selesai pada tampilan berikutnya. Kita masuk ke terminal dan kita login sebagai root ya, dan jangan lupa isi passwordnya. Oke. Jika sudah, kita lihat
IP A untuk pengecekan IP. Apakah sudah sesuai? Jika belum, kita konfigurasi terlebih dahulu di nano/etc/network/interface. Kita di paling bawah tambahkan auto ENS 33, kemudian iFace ENS 33 inet DHCP, yang artinya nanti akan otomatis terbaca karena DHCP seperti itu. Kemudian Ctrl X dan lanjut. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita restart dengan menggunakan perintah sistem ctl restart networking. Mohon maaf, sistem ctl restart networking. Jika tidak bisa, terus berulang kali sampai bisa, atau jangan lupa kita cek terlebih dahulu apakah ada kelebihan huruf atau kekurangan huruf, karena itu juga akan mempengaruhi daripada kelangsungan konfigurasi ini. Kemudian kita update terlebih dahulu menggunakan apt update jika sudah. Kemudian kita sudo apt update untuk mengupdate terlebih dahulu. Kemudian kita ke apt install isc dhcp server. Lanjut. Ya, jika sudah kita klik Y sampai selesai. Kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Ya, jika sudah selesai, kita ketikkan apt install OpenSSH server untuk login ke SSH ya. Tadi untuk DHCP, sekarang SSH. Ya, jika sudah, Y dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, lalu kita ketikkan sudo apt install bin 9 ya. Ya, jika sudah, Y. Kemudian tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai kembali. Kemudian kita ketikkan sudo atau apt install apache 2. Ya, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai kembali. Ya, lalu kita perlu mengkonfigurasikan kembali nano/etc/network/interface. Di bagian DHCP-nya kita harus hapus ya, ganti dengan statik, dan kita tambahkan daripada IP kita di sini. Kemudian jangan lupa netmasknya ditambahkan juga ya, karena itu merupakan salah satu syarat ya, begitu. Tampaknya terjadi gangguan, kita sudo reboot terlebih dahulu ya, untuk mengembalikan daripada tampilan utuhnya. Kita tunggu, kemudian nanti ketika sudah pada tampilan selanjutnya, kita login kembali ya, kemudian mengisi password kembali dan tunggu. Kita masuk ke terminal kembali
dan login sebagai root lagi, surut password jangan lupa ya, IPA cek. Oke, kemudian konfigurasi nano kembali. Nah, di bagian ini ada yang perlu kita rubah teman-teman ya. Kita cek kembali di bagian IP atau addressnya ya. Ya, jika sudah kita IPA cek kembali apakah sudah. Jika sudah, kita lanjut kepada nano/etc/default/isc dhcp server. Ya, di sini kita perlu menambahkan pada interface v4 itu adalah ENS33. Ya. Ya, jika sudah, kita systemctl restart isc dhcp server untuk menetralkan kembali ya. Ya, apabila ada gangguan silahkan dicoba kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan di situ. Kemudian kita konfigurasi selanjutnya ya, kemudian di hcpcon dan kita ubah semua ya kecuali yang pagar internal. Nah, itu dihapus kemudian ditambahkan dengan IP kita juga netmasknya. Jangan lupa range juga IP Google ya 8.8.8.8, kemudian broadcastnya juga ya, itu jangan lupa ditambahkan juga karena salah satu saja itu akan berakibat fatal nantinya. Jadi mohon teliti ya untuk pengkonfigurasian dan pencantuman di bagian ini karena memang sering terjadi ambigu ketika nanti outputnya atau tahap selanjutnya seperti itu. Ya, lakukan sampai selesai. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke systemctl restart isc dhcp server untuk merestart kembali atau menetralkan kembali ya. Kemudian kita klik status ya, cek status apakah sudah terbaca atau belum. Ada nama saya ya tercantum ya. Di situ terdapat nama saya Dikri Pratama 11/2. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu nano/etc/ssh/sshd-config. Ini untuk konfigurasian selanjutnya ya. Itu lanjut. Ini ubah portnya bebas saja. Jadi pertama itu kita perlu mengubah port atau menentukan portnya. Kemudian hapus bagian pagarnya, permit root login itu dihapus ya. Pada prohibit password atau sampai password itu dihapus. Kemudian diganti dengan yes dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah, systemctl restart ssh. Kemudian jika sudah ya, lanjut ke kita cek dulu setting ya, network, kemudian kita alihkan settingannya ya. Kemudian ke change settings. Oke, kita ganti IP kita. Oke,
Oke, jika sudah, matikan terlebih dahulu VMware-nya, kemudian setting lagi di bagian tidak perlu, maksudnya lanjut saja ya sampai selesai prosesnya, tunggu saja ya. Kita login kembali, masukkan password, jangan lupa ya. Kita ke terminal kembali, login sebagai root, jangan lupa passwordnya juga ya. Jika sudah, kita lanjut ke kontrol panel ya, masuk ke kontrol panel, kemudian ke network ya, lanjut, kemudian cek status, status ya. Di bagian di sini kita cek, kemudian kita ubah di bagian di sininya. Oke, sudah sip ya. Di sini sudah tertera ya. Oke, aman. Kemudian kita masuk ke putih ya, masukkan hostname-nya yaitu IP kita tadi, dan portnya sesuaikan dengan apa yang sudah kita setting tadi di awal. Oke, lanjut ya, login sebagai root, passwordnya masukkan, jangan lupa ya. Oke, kita cd/etc/bin ya itu. Oke, lanjut. Kita perlu melihat Blogger ya, karena kita tidak hafal semua skripnya ya. Oke, kita bagian ini tinggal salin-salin saja ya, bukan berarti kita harus dengan seenaknya saja menyalin, tidak, tapi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu salinan kita itu ya. Oke ya, kita salin, sip, copy, kemudian ya kita ubah di sini. Oke, Ctrl X lagi ya. Oh ya, sebagai informasi, karena ini tidak terlihat ya di video, teks maupun penulisannya, jadi kemungkinan untuk di tahapan ini sampai akhir saya akan cantumkan link Blogger saya atau artikel saya. Nanti Anda atau teman-teman sekalian yang menonton bisa melihat artikel saya dan melihat bagaimana pengerjaannya atau tahapan-tahapannya seperti apa. Seperti itu mungkin. Untuk lebih lanjutnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan diselesaikan video ini sampai selesai, kemungkinan tidak menggunakan voice note atau dari saya ya, suara dari saya, karena tidak terlalu jelas video ini terlihat di tampilan ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya, karena tampilan atau grafiknya tidak terlalu bagus, jadi tidak terlalu jelas untuk bisa dilihat. Nanti saya akan cantumkan daripada link artikel atau blogernya untuk bisa teman-teman sekalian mengaksesnya ya, begitu.
Ya, jika sudah selesai semua rangkaian tahapan-tahapan konfigurasi kita untuk pengecekannya, ya, kita bisa lewat IP, tetapi kan kita domain ya, jadi kita harus pakai nama yang dicantumkan tadi sebelumnya, yaitu degree lokal. Jadi kita tambahkan dulu dan kemudian nanti kita cari degree lokal ya. Mohon maaf apabila jaringan saya kurang bagus ya. Dan sebagai informasi, saya menggunakan laptop teman saya karena saya tidak memiliki fasilitas yang memadai, jadi saya minjam laptop teman saya. Seperti itu. Ya, karena tidak bisa kita cek ke control panel, cek kembali, kemudian di networknya, network sharingnya. Oke, kita cek kembali ya, apakah statusnya. Oke. Oke, ternyata belum diisi ya. Kita isi IP kita terlebih dahulu, karena tanpa IP itu seperti tidak disinai oleh alamat ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah berhasil dengan adanya muncul artikel atau kalimat seperti itu, menandakan bahwa berhasil seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya di dalam penjelasan video ini. Barangkali ada yang kurang jelas atau apapun itu ya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ya ke putih. Kita ketikkan terlebih dahulu skripnya ya. Ya, oke ya, terima kasih. Mungkin di komen promnya ya, IPA atau IP count ya. Kita cek IP config-nya, mohon maaf ya. User ping degree lokal, apakah bisa ya? Ternyata bisa ya, berarti sudah berhasil seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak dengan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.